materi hari ini kita akan membahas tentang need assessment. Karena ini mata kuliah manajemen dan program BK, gimana caranya? Mungkin saya akan lebih eh, menjelaskan apa aja need assessment yang dibutuhkan dalam program BK. Kemudian nanti bagaimana caranya endingnya pengolahan-pengolahan itu. Mungkin lebih seperti itu. Hmm. Materi ini nanti sudah dibagikan PDF-nya, nanti tinggal di-share kembali apabila teman-teman ingin membaca, karena ada beberapa link yang saya sematkan supaya kalian juga sama-sama bisa buka gitu ya kalau mau baca lebih lanjut. Jadi, analisis kebutuhan sebagai pondasi program BK. Kenapa sih kita perlu melakukan analisis kebutuhan dulu sebelum membuat program BK? Ya karena analisis kebutuhan itu ibarat bangunan, ibarat kita masak gitu ya. Pondasinya tuh harus kuat dulu, dasar-dasarnya harus kuat dulu. Sebelum kita membuat suatu perencanaan program BK, apa yang mau kita lakukan dalam kinerja kita. Kalau guru BK tuh biasanya buat program tuh tahunan gitu ya. Dalam setahun tuh mau ngapain aja gitu sebagai seorang guru BK. Kita butuh dulu need assessment gitu. Apa aja bahan pondasinya? Sebetulnya banyak. Nah, memang salah satunya adalah need assessment itu. Tapi sebetulnya untuk buat program BK, dasar pondasinya, kebutuhannya, itu kita harus banyak banget belajar. Dari apa yang kita pelajari dari KKNI-nya dulu. Standar KKNI ini mengikuti dari standar nasional Indonesia ya teman-teman. Jadi standar nasional Indonesia tentang pendidikan. Dan itu ada level-levelnya, ada jenjangnya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Hmm. Kita harus belajar dulu visi, misi, tujuan sekolahnya. Karena kita tidak berdiri sendiri. Kalau guru BK itu harus mensinkronkan visi misi kerjanya dengan visi misi sekolahnya. Nanti jangan sampai visi misi dan tujuan yang berbeda dengan yang sekolah itu. Karena kalau membuat program kita akan buat juga visi misi tujuan si programnya. Nah, terus kita juga butuh asesmen. Nah, asesmen itu dibagi jadi dua, ada asesmen kebutuhan, ada asesmen masalah. Terus kita juga butuh fondasi lainnya, kita ada namanya SKKPD, Standar Kemandirian Peserta Didik. Atau kalau yang sekarang seringnya dibahasnya tugas perkembangan peserta didik. Nah, itu juga kita butuh fondasinya untuk buat si program. Nah, kita kan harus kenal karena sasaran kita berbeda, berbeda jenjang tingkat pendidikannya, sekolahnya, berbeda usianya, berbeda tugas perkembangan yang mau dicapai. Apalagi yang kita butuhkan sebagai fondasi untuk membuat program, ada prestasi. Kita butuh informasi terkait prestasi apa saja yang sudah dimiliki oleh sekolah tersebut maupun siswa-siswanya. Itu baik prestasi akademik maupun non-akademik. Terus kita butuh survei juga harapan-harapan stakeholder. Stakeholder ini luas ya teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu belum? Stakeholder itu apa sih kalau dalam program BK? Siapa yang mau coba menyampaikan? Stakeholder tuh apa sih dalam program BK itu kalau kita dengar-dengar stakeholder? Ada yang tahu? Stakeholder? Stakeholder tuh apa? Ayo dijawab stakeholder, artinya apa? Ada yang dengar? Ada yang tahu atau baru dengar? Ih, nggak ada yang merespon. Oke deh, mungkin baru pada dengar kali ya, gitu ya. Eh, Stakeholder itu adalah orang yang ikut serta dalam bisa dalam pengguna layanannya, penggunanya, bahkan jadi kalau misalkan pendidikan, stakeholder kita siapa sih? Siswanya, orang tua wali muridnya, kemudian pengguna lulusannya, itu stakeholder. Jadi harapan-harapan yang diinginkan oleh si siswa, kenapa dia memilih sekolah gitu ya, sekolah yang dia misalkan kita bekerja di sekolah SMA 1 gitu. Kenapa dia masuk SMA 1? Tujuan dia apa? Harapan dia apa? Sama satu dia mau jadi apa. Itu juga akan membantu kita dalam membuat program BK-nya. Termasuk si orang tuanya, kenapa dia mempercayakan anaknya untuk sekolah di SMA 1 misalkan gitu. Nah, itu juga menjadi eh,
tujuan dari si program itu bisa diambil dari situ. Termasuk si penyerap alumninya. Nah, misalkan dia kan kalau program BK itu tidak terbatas di SMA, SMP aja, SMK ya teman-teman. Jadi kalau SMK itu kita bahkan bisa melakukan survei kepada penggunanya, pengguna lulusan, si industrinya. Kenapa sih baik di industri itu, di perusahaan itu. Nanti kan dia ada harapan-harapannya. Nah, harapan-harapan stakeholder ini yang dia inginkan terhadap sekolah itu juga menjadi bisa dibilang jadi bisa masuk ke dalam bahan fondasi BK-nya. Karena BK akan membantu secara karirnya, secara 4 bidang layanannya dalam buat si programnya. Terus ada juga survei lainnya adalah survei minat bakat. Nah, kalau minat bakat ini sudah jelas sering banget mungkin kalian temui gitu ya dalam mata pelajaran mata-mata kuliah asesmen pun dibahas. Minat bakat itu lebih kepada apa sih minatnya si siswanya, apa bakat-bakat dia yang kemudian nanti akan tersalurkan kalau BK akan memberikan saran di rapatnya nanti kira-kira eskul apa yang tepat disediakan oleh sekolah atau ada les ke kelas tambahan jam pelajaran mapel gitu ya mapel mata pelajaran tambahan untuk membantu siswa. Nah, itu nanti bisa keluar dari itu, dari prestasi, harapan stakeholder, minat bakat dalam membuat si program. Dan kemudian bahan pondasi lainnya kita juga butuh melakukan asesmen lingkungan. Asesmen itu apa? Asesmen lingkungan itu misalkan kita butuh melakukan seperti catatan anekdot, studi dokumentasi, wawancara, observasi tentang sarana prasarana yang mendukung program BK ketika kita akan mau menjalankannya. Jadi kita harus kenal dulu kalau SMA 1 ini punya fasilitas apa sama si fasilitas apa saja yang bisa memadai si guru BK-nya untuk menjalankan program. Kemudian bagaimana kondisi dan kompetensi konselornya. Ini bagian terpenting nih kondisi dan kompetensinya. Kayak misalkan kondisinya guru BK-nya tersedianya sesuai nggak dengan yang dipersyaratkan. Misalkan dalam peraturannya kan 1:150 siswa. Realitanya gimana? Apakah di SMA 1 itu misalkan benar-benar sesuai satu guru BK itu 150 siswa atau satu guru BK satu rombel kelas 10 itu kan pasti kan berat ya. Kondisinya gimana SDM-nya? Terpenuhi apa tidak sesuai dengan kapasitasnya? Kemudian kompetensi konselornya, apakah guru BK-nya sendiri yang di sana gitu ya, guru BK di tempat sekolah kita itu ternyata nah, ternyata dia guru BK-nya alumni BK semua kah atau bukankah? Itu akan mempengaruhi berjalan produktif atau efektif enggaknya si program itu sendiri. Jadi bahan pondasi ini tuh harus kita kenali dulu dengan baik semua, baru bisa kita buat program. Jadi need assessment itu luas teman-teman dan need assessment yang kita butuhkan itu banyak banyak sekali detail dan mendalam. Karena untuk membuat program yang akan dicanangkan setahun kita butuh kenal dengan baik sekolahnya, siapa penerima jasanya, siapa pengguna jasanya, terus bahkan sekolah itu sendiri kita harus kenal siapa aja yang akan bisa bekerja sama dengan guru BK-nya, siapa siapa yang butuh kita ajak kolaborasi, itu masuknya nanti ke kondisi dan kompetensinya. Apakah kita tuh didukung dengan pihak sekolahnya untuk berkembang sebagai profesi BK-nya. Nah, itu need assessment semua. Kita butuh need kita mengasesmen semua. Jadi bukan hanya asesmen itu hanya siswa, ternyata enggak kalau buat program BK tuh luas yang diasesmenkan gitu. Karena kita jangan sampai kita sudah merancang ternyata rancangannya terlalu ideal, terus kemudian nggak bisa sanggup dijalankan. Pas dievaluasi kenanya kenapa nggak bisa dijalankan? Karena satu guru BK 1.000 siswa, misalkan begitu. Ya percuma bikin program sebagus apapun kalau nggak bisa dijalankan. Jadi tetap ideal, tetap lihat realita gitu ya. Idealnya itu harus ngeliat realistis juga bagaimana kondisi sekolahnya, bagaimana tadi ya pondasi-pondasi ini kita punya. Ini ininya dulu harus kalian pahami, ngerti dulu poin-poin ini, baru kita bisa masuk ke asesmennya, membahas need assessment gitu. Tadi saya sudah sedikit banyak membahas kalau asesmen dalam instrumen asesmen BK-nya sendiri kita tuh dibagi menjadi dua. Untuk ke siswa ya, ini untuk ke siswa, untuk ke stakeholder, dan untuk ke hanya siswa dan stakeholder aja di sini. Dan tadi ada beberapa yang saya langsung gabungkan, bagaimana kondisi sekolah, bagaimana tim kerja kita sebagai guru
guru BK di lapangan nanti. Nanti ini adalah beberapa instrumennya yang digunakan. Nah, saya akan membaginya menjadi dua, asesmen kebutuhan dengan asesmen untuk mengidentifikasi masalah. Kenapa ini dibagi dua? Karena ini dua hal yang berbeda antara kebutuhan dengan masalah. Jadi gini, masalah kalau kebutuhan itu sudah jelas, ternyata itu dibutuhkan oleh pengguna, itu dibutuhkan untuk oleh si penyedia, itu dibutuhkan oleh eh, penikmat layanan. Kalau saya bahas penikmat, maka itu siswa, orang tua, gitu ya. Kalau pengguna bisa jadi lulusannya akan terserap di mana atau melanjutkan ke kuliahnya di mana, gitu ya. Nah, berarti dia membutuhkan apa? Kita harus punya pengetahuan itu untuk bisa membangun si program. Ada beberapa instrumen yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan. Ada IKMS. IKMS ada yang tahu panjangannya dari apa? Halo, teman-teman. Coba deh. Ada suaranya nggak di sini? IKMS. Panjangannya dari apa? Ada yang udah pernah dengar IKMS? Baru dengar, Bu. Baru dengar. Oke. IKMS itu adalah identifikasi kebutuhan dan masalah siswa. Jadi sebetulnya kalau kalian belajar asesmen ini ada beberapa yang mirip-mirip ya instrumennya seperti IKMS, identifikasi kebutuhan dan masalah siswa itu mirip-mirip dengan AKPD. AKPD itu apa sih? Analisis kebutuhan peserta. Mirip-mirip pointer butir-butirnya gitu ya. Nah, IKMS ini sebetulnya sudah bisa dia tuh keluarnya udah lama banget instrumennya, lama banget dan sudah diupdate. Nah, IKMS itu udah maksudnya udah dipakai lama dan sekarang yang terbarunya dipakainya tuh AKPD sebetulnya, analisis kebutuhan kemandirian peserta didik. Jadi kalau kalian klik ya, nanti kalau dapat materi ini nanti masing-masing instrumen ini bisa kalian klik, bisa kalian pelajari lagi. Siapa tahu kalian beberapa ada yang lupa gitu ya. Apa sih KMS, apa sih DCM, apa sih AUM gitu ya. Kalian tinggal klik nanti akan diarahkan ke linknya. Nah, kalian kembalilah coba untuk eh, explore lagi lebih jauh gitu ya. Saya hanya kasih contoh satu di sini. Contohnya satu nih, bagaimana IKMS. IKMS itu dia instrumen identifikasi kebutuhan masalah yang mana akan ukur apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau dalam pointernya itu ada 180 pertanyaan, pernyataan yang akan dikonfirmasi sama siswa. Yang intinya dari sub-subnya dia nanti kita juga bisa detailnya di ini aplikasinya ada, tapi yang saya punya hanya yang untuk SMA gitu ya. Terus dan ini juga aplikasi ini tersedia ada yang punya untuk SMP juga. Kalau kalian mau coba cari-cari di Google banyak gitu ya di WordPress gitu, WordPressnya blognya seorang konselor kemarin tuh sempat keteliat juga ada gitu. Jadi ini instrumennya tuh ada 180 pertanyaan terdiri dari berapa bidang, ada berapa bidang layanan dan dia hanya tujuannya mengidentifikasi kebutuhan dan masalah gitu yang terjadi di siswanya gitu. Makanya kalau kalian baca pernyataan-pernyataannya seperti kurang mengenal tentang koperasi dan kantin sekolah, kurang mengetahui organisasi yang ada di sekolah. Dia cuma mau melihat keluhan-keluhan apa yang terjadi, masalah-masalah apa yang lagi dialami oleh siswa. Terus bagaimana tentang materi apa sih yang kira-kira dibutuhin untuk siswa, diberikan ke siswa gitu. Intinya sih sebagai butir-butir yang akan kita kembangkan gitu ya di dalam layanan BK kita gitu, entah dalam layanan bimbingannya atau layanan konselingnya. Kemudian ada AKPD. Nah, butir-butir IKMS maupun butir-butir AKPD ya, butir-butir IKMS atau butir-butir AKPD itu isinya itu nggak mutlak ya. Jadi teman-teman kalau eh, menggunakan instrumen asesmen, walaupun dia sudah terstandar validitas dan reliabilitasnya, itu bukan berarti kalian tidak bisa mengembangkan. Realitanya seluruh instrumen yang kalian sudah pelajari yang ada di dalam slide ini gitu ya. Ini semua instrumennya bisa dikembangkan dan bisa juga kalian buat sendiri sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, saya kasih contoh ya, kayak misalkan AKPD.
Kalian udah pernah belajar AKPD belum di mata kuliah asesmen? Analisis kemandirian peserta didik. Sudah kan? Nah, itu mungkin kalau kalian pelajari, kayak tadi KMS, sudah ada instrumennya Bu di Excel-nya, kita tinggal gunain. Nah, realitanya ketika kalian misalkan PPL atau PPL gitu ya, atau kalian sudah bekerja di sekolah gitu ya, ini akan dikembangkan butir-butirnya. Saya akan coba kasih lihat. Ini ada kalau link AKPD yang kalian buka, kalian akan tampilannya berubah seperti ini gitu ya. Ada banyak AKPD sesuai dengan jenjang sekolahnya. Saya akan coba bukanya yang Excel-nya, yang programnya gitu ya. Ini yang SMA gitu ya. Sama seperti yang tadi, isinya butir-butir pernyataan yang perlu di checklist, iya atau tidak. Dan ada beberapa yang kosong seperti ini nih, template aja kosong, nggak ada pernyataannya. Nah, ini yang mau saya konfirmasi. Jadi eh, membuat pernyataan-pernyataan instrumen ini perlu pada akhirnya dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Nah, kenapa demikian? Karena akan ada perbedaan sekolah SMA dengan SMA yang dia sekolahnya SMA tapi kemudian dia taruna, terus ada juga yang sekolah SMA tapi dia boarding school. Nah, jadi maksud saya adalah walaupun terlihat bahwa ini sudah tinggal pakai gitu ya, instrumen-instrumennya sudah ada aplikasinya. Realitanya pada saat seorang guru BK turun sudah bekerja di sekolah, kita diminta untuk mengembangkan instrumen ini sebelum digunakan. Nah, sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Nah, kenapa saya bilang demikian? Ini terjadi sama mahasiswa saya sendiri yang PPL kemarin tuh di Sekolah Perikanan SUPM ya, Sekolah Usaha Perikanan Menengah di bawah naungan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, SMA gitu, tapi dia di bawah naungannya Kementerian Perikanan dan Kelautan gitu. Jadi dia usaha perikanan. Lulusan-lulusannya itu bekerjanya nanti jadi apa? Perkapalan. Nah, gitu. Jadi otomatis pasti berubah isi-isi butirnya. Dia nggak bisa pakai instrumen yang standar SMA, standar SMP. Nggak semua butir cocok dengan kondisi sekolah itu. Karena apa? Mereka sekolahnya asrama. Kemudian sekolah mereka seperti SMK, walaupun SMA ada penjurusannya lebih kepada perkapalan. Terus sistem mereka kurikulum sekolahnya itu berbeda dengan kurikulum sekolah SMA pada umumnya. Nah, makanya butir-butir pada IKMS atau butir-butir pada AKPD itu akan berubah ketika kita menggunakan sesuai dengan kita buat programnya di sekolah yang seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat butir-butirnya bagaimana? Ya, misalkan kalian beberapa yang lupa dulu asesmen membuat pernyataan itu seperti apa. Selalu ingat tujuan masing-masingnya. Baca lagi nih teori AKPD, baca lagi teori IKMS-nya. Dasar mereka dibuat itu tujuannya untuk mengukur apa? Kalau kebutuhan peserta didik, kalau AKPD kan berarti instrumen untuk kebutuhannya apa aja peserta didik kita. Nah, kebutuhan yang paling mudah adalah kalau kita bikin program ada 4 bidang layanan, 4 bidang BK, kemudian ada 4 bidang layanan juga gitu ya. Maka kita akan berangkat dari situ. Ada apa aja sih yang perlu dibantu oleh BK? Yang dibantu oleh BK itu kan bidang pribadi, sosial, karir, kemudian belajar. Nah, kita akan membuat butir-butir pernyataannya yang akan mengisi di sini itu adalah turunan dari 4 bidang tadi. Nah, saya kasih contoh seperti misalkan kalau dia tinggal di asrama, yang nggak mungkin ada di AKPD, tiba-tiba ada nih hasil wawancara. Ternyata setelah mahasiswa saya melakukan wawancara dan observasi ke asramanya, mereka membutuhkan fasilitas yang mencukupi, kamar mandi yang kurang di asrama itu, kebersihan, kemudian mereka membutuhkan manajemen istirahat dan belajar yang cukup karena ternyata jam istirahat di asrama sama jam istirahat di sekolah itu sukanya bentrok, jadi kurang istirahat. Nah, jadi butir-butir di dalam AKPD itu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar keseluruhan, baik yang di sekolah maupun yang ada di asramanya sekolah itu sendiri. Nah, itu begitu juga untuk IKMS. IKMS mungkin di yang terstandarnya itu
gini nih yang sudah orang uji validitas realitasnya. Tapi bukan berarti kita plek-plek harus pakai ini. Enggak, kalian bisa mengembangkan juga sesuai nanti ke tempat sekolah kalian tuh yang mau dibuat program tuh gimana karakteristiknya. Karena masing-masing sekolah tuh punya karakteristik, visi misinya aja beda di setiap sekolah. Nah, jadi kalian baca lagi, oh ternyata di sana itu ada bahasanya gini, misalkan saya sedang punya masalah dengan salah satu seorang guru yang mengetahui di HP saya ada gambar tidak layak. Nah, bisa jadi di sekolah dia, di sekolah yang pakai IKMS ini adalah masih memperbolehkan masalah sita menyita, razia, HP. Tapi dengan aturan yang terbaru yang sekarang nih, regulasi yang terbaru bahwa ada namanya privasi dan kemudian tidak boleh melakukan razia membuka handphone orang lain tanpa izin, privasi gitu ya. Itu mungkin bisa jadi nggak layak lagi pernyataan ini untuk diberikan kepada siswa. Jadi perlu diupdate. Nah, itu yang pertama perlu saya konfirmasi ke teman-teman. Jadi instrumen-instrumen yang mungkin kalian dapatkan, baik di materi hari ini dengan saya ataupun di perkuliahan, itu perlu dikembangkan ketika kalian mau membuat asesmen kebutuhan di sekolah tempat kalian ke depan bekerja atau PPL gitu. Nah, selanjutnya ada namanya angket kebutuhan stakeholder. Tadi sedikit banyak sudah dibahas. Contohnya gimana sih Bu, angket kebutuhan stakeholder? Nah, ini angket kebutuhan stakeholder ini saya dapatkan di buku model-model BK yang terbaru gitu. Nanti linknya juga udah dikasih ke kalian, kalian bisa baca lebih lanjut. Saya akan kasih tahu contohnya gimana. Di buku itu tuh dijelaskan. Contohnya dalam bentuk angket wawancara ya. Kita kita mencari tahu apa sih ini kondisi siswa dulu nih. Harapannya si siswa apa sih? Kondisi siswa tuh gimana sih? Hubungan dia dengan keluarganya, hubungan dia dengan anggota keluarganya. Sebentar. Apakah suara saya dengan background lebih besar suara background saya, background saya? Kalau iya saya akan pindah, kalau enggak saya lanjut. Aman, aman. Aman. Oke, lanjut ya kalau gitu. Jadi eh, pedoman wawancara ini bisa dilakukan oleh kita nih guru BK untuk mempelajari lebih lanjut. Misalkan hasil DCM, HKPD, IKMS itu kita akhirnya menemukan beberapa nama anak-anak yang spesifik ya gitu. Ternyata dia membutuhkan hal yang paling banyak diberi eh, kebutuhan lah. Dia tinggi atau masalahnya paling tinggi. Lanjut, kita lanjutkan untuk melakukan wawancara, untuk mencari data lebih dalam lagi gitu. Nah, karena bisa jadi anak-anak ini nggak butuh layanan bimbingan, tapi layanan konseling. Dan layanan konseling itu di program juga harus muncul kan, berapa kali kita memberikan layanan konseling. Jadi sasaran kita pun udah dapat pada saat need assessment. Siswanya siapa? Di mana masalahnya dia? Konselingnya tuh berupa apa? Individu kah, kelompok kah, atau teknik konselingnya apa, yang gimana, berapa lama waktunya itu udah bisa kita rancang dengan kita tindak lanjut hasil IKMS sama AKPD tadi untuk lanjut ke wawancara. Nah, untuk yang harapan, contohnya nih kita melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua yang tadi saya bahas. Kenapa motivasinya si orang tua ini menyekolahkan anaknya di sini? Entah mungkin sekolahnya sekolah favorit, ada harapan-harapan tertentu. Misalkan di sekolah ini diketahui daya serapnya, alumninya masuknya ke kampus-kampus ternama di Indonesia. Berarti kan dia punya apa ya, punya harap ekspektasi yang tinggi terhadap sekolah untuk memberikan layanan karir yang baik, wawasan karir yang baik, aspirasi karir yang baik. Nah, tugas guru BK dah tuh nanti ke depannya dalam program karirnya memberikan materi-materi karirnya juga yang baik. Karena apa? Ternyata ini dibutuhin di asesmen orang tuanya punya harapan itu gitu. Nah, terus sama seperti nih angket yang tadi saya bahas di dunia industri. Nah, dunia industri ternyata kita ada namanya eh, mengasesmen si alumni yang sudah terserap maupun atasan-atasan atau kita punya kerjasama lah gitu ya sekolahnya dengan beberapa perusahaan yang menyerap atau dengan kampus-kampus yang menyerap alumni kita dengan baik gitu. Nah, pasti mereka kan punya harapan-harapan ya yang ingin eh, istilahnya kalau misalkan bekerja SDM-nya tuh maunya yang seperti apa, karakternya, entah dia jujurnya, cekatannya, terampilnya. Kemudian kalau dia masuk kampus gitu ya, kampus itu pasti punya harapan juga anak-anak ini anak-anak yang punya karakter yang seperti apa. Nah, ini soft skill yang tadi yang saya bahas
itu akan jadi materi kita nih di dalam pemberian layanan di program. Oh, lagi-lagi masih layanan karir, tapi layanan karir kita tuh jelas gitu. Layanan karir kita soft skill yang dibutuhkan di dunia industri itu apa. Jadi, karena kita sudah melakukan need assessment ke stakeholder. Balik lagi ke materi. Tadi materinya. Nah, ini. Selanjutnya ada angket minat, bakat, karir, dan prestasi. Kalau tadi kita menganalisis kebutuhan stakeholder, sekarang kita menganalisis siswanya yang akan menerima layanan kita. Nah, ini lagi-lagi pakai angket. Tadi saya sudah bahas bahwa angket itu kalau prestasi berarti kita akan mendata prestasi secara akademik maupun non-akademiknya yang mereka punya. Ini ada banyak ya, kalian nanti tinggal lihat-lihatlah template-nya, contohnya baca sendiri karena banyak sekali ini asesmennya. Dan ini beberapa screenshotan, jadi bisa jadi dia saya buat numbering gitu. Tapi saya kasih lihat supaya teman-teman flashback mata kuliah asesmennya agak mudah gitu. Ini kalau di SMK kita bisa minta mahasiswa tuh mengisi ini. Nah, kalau zaman sekarang udah canggih ya, nggak usah pakai kertas, istilahnya buatlah dalam bentuk Google Form. Kemudian kalian sebar ke PJ masing-masing kelasnya gitu, ketua kelasnya, untuk mengisi form-form ini. Dan form-form ini dianggap penting gitu. Kenapa? Karena ini untuk jadi dasar kalian membuat program juga. Dari sini kan kalian akan bisa, saya kasih contoh, data prestasi belajar. Di sini akan ketahuan mana mata-mata pelajaran yang ternyata sulit sekali. Kalau mata pelajaran itu sulit sekali, kira-kira guru BK butuh kerjasama nggak sama guru bidang studi? Ya iya butuh. Nanti endingnya kita bisa menyarankan, misalkan ada dibuka kelas belajar tambahan, atau ada eskul tambahan yang berhubungan dengan mata prestasi belajar yang tadi ternyata banyak yang merosot. Nah, gitu. Jadi asesmen awal ini banyak nih ini prestasinya dari mata pelajaran, nilai ujian sekolah maupun yang non akademik. Nah, non-akademik ini nanti bisa ke eskul-eskul yang non-akademik. Kalau yang akademik, nanti kan kita ada bimbingan belajar ya teman-teman. Salah satu bidang BK, bimbingan belajar itu nanti guru BK akan kolaborasi dengan guru bidang studi. Syukur-syukur guru BK-nya bisa berkolaborasi dengan bimbel. Siapa tahu bisa ada bimbel yang kelas tambahan untuk persiapan UN. Kalau zaman dulu tuh ada tuh kelas tambahan untuk persiapan ujian. Nah, itu keluarnya dari mana datanya? Dari data survei ini di dalam programnya. Terus ada juga angket peminatan. Nah, ini angket peminatan itu masih berhubungan dengan minat, bakat, dan karir tadi ya. Kalau angket peminatan tuh mereka sudah punya rancangan belum sih setelah lulus itu mau ngapain? Nah, itu akan mempengaruhi materi-materi yang akan kalian berikan dalam layanan baik itu lintas kelas, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, maupun konseling. Nah, contoh nih, ternyata mereka membutuhkan kalian kan jadi bisa survei ya secara nggak langsung ya dari seluruh siswa yang akan ditangani 150 ya saya ambilnya yang ideal dulu 150 yang ditangani ternyata berapa persen yang butuh materi tentang wawasan kampus di Indonesia dia mau kuliah di mana jurusannya apa terus kalau ngambil jurusan itu pingin bekerjanya di mana profesinya gajinya nah ternyata kamu bisa melihat urgensinya penyediaan layanan bimbingan karir dengan materi yang tadi ya, wawasan kampus itu berapa persen. Atau kalau misalkan dia maunya kerja gitu ya, atau dia maunya habis lulus, hasil surveinya konfirmasinya tertinggi adalah nggak mampu kuliah karena faktor keuangan. Berarti yang dibutuhkan apa? Wawasan tentang beasiswa. Berarti bisa jadi layanan BK-nya akan mengkonfirmasi apa aja beasiswa yang tersedia ketika kamu lulus sekolah dan kemudian kamu lanjut kuliah. Atau kalau kamu nggak mampu kuliah karena dapat beasiswa, pelatihan-pelatihan apa saja yang bisa kamu dapatkan dan kamu kembangkan dengan bidang keilmuan yang kamu peroleh sekarang. Nah, dari mana itu bisa dapat si guru BK itu ngomong di meja rapat bareng sama kepala sekolah, wakil dan segala macam untuk buat program dari angket yang diisi ini. Nah, angket yang diisi oleh si siswa tadi. Ini kita masih ngomongin need assessment peminatan. Lanjut di sini, ini masih berhubungan dengan yang tadi ya, kompetensi penguasaan mata pelajaran. Masih membahas tentang mata pelajaran apa yang favorit, yang nggak favorit, mana yang butuh dibantu, karena kita ada layanan bimbingan belajar yang melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran.
Bukan kita yang mengajarin siswa, tapi guru mata pelajarannya. Kalau guru mata pelajarannya nggak bersedia, maka solusi lainnya kita bekerja sama, kolaborasi ya, dengan bimbel mungkin nanti kerjasamanya lagi dengan kepala sekolah. Bisa masuk ke dalam ekskul kelas tambahan gitu. Nah, ini juga bisa dalam bentuk seperti ini nih. Yang tadi harapan orang tua juga bisa masuk di sini. Jadi kita minta orang tua mengisi harapannya apa sih yang bisa dibantu sekolah untuk membantu orang tua dalam mengembangkan pertumbuh kembangnya. Nah, eh, lanjut. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian lihat di sini ada hasil tes psikotes ya. Nah, pada beberapa sekolah itu guru BK-nya sudah bekerja sama bahkan untuk bisa memetakan tes EQ, tes kepribadiannya. Nah, itu penting untuk dipetakan. Nah, karena nanti nanti itu akan mempengaruhi juga kalau kalian belajar BK karir, minat bakat karir, itu ada teori-teori karir yang berhubungan, kayak teorinya Holland, Riasek gitu ya. Itu akan berhubungan dengan apa profesi yang cocok untuk dengan kepribadian dia yang sekarang, dengan EQ yang dia sekarang. Nah, itu tuh bisa masih nyambung. Termasuk nanti dalam pemilihan jurusan kuliahnya setelah lulus. Nah, itu juga bisa begitu. Oke, lanjut. Baru need kebutuhan asesmen kebutuhan teman-teman selesai dibahas. Sekarang ada lagi namanya asesmen masalah. Namanya juga menganalisis, kita mencari tahu, mengukur masalah apa aja sih yang lagi dihadapi oleh siswa. Nah, ini namanya masalah ya. Masalah manusia itu selalu berkembang. Manusia itu sangat dinamis. Jadi seharusnya ini lebih update dibanding kebutuhan. Walaupun sekali lagi nih sama seperti IKMS sama AKPD, walaupun mungkin kalian menemukan instrumen ini sudah terstandar validasi validitas rehabilitasnya, bukan berarti kalian nggak bisa ngembangin. Kalian harus ngembangin, bahkan kalian harus uji coba dulu baru digunakan di tempat kalian bekerja ke depan gitu. Karena ini pasti masalahnya banyaknya nggak update gitu loh. Pasti masalah-masalahnya ya itu tak itu aja. Padahal masalah anak-anak zaman sekarang itu udah berbeda jauh dengan masalah anak-anak zaman dulu. Nah, gitu. Nah, kita kenapa sih penting menganalisis masalah yang terjadi di sekolah gitu ya? Karena ini akan jadi tantangan kita untuk menjalankan program. Nah, ingat bahwa layanan kita bukan hanya layanan bimbingan, tapi layanan konseling juga. Konseling itu pengentasan masalah. Kebutuhan itu bisa diberikan layanan bimbingan. Bimbingan bisa keluar dari sini. Konseling kita ngambilnya dari sini. Dari sini nanti ada pemetaan yang akan kita lakukan. Lanjut, kita akan bahas DCM. Nah, saya coba klik dulu. Nanti ini saya delete dulu biar nggak banyak sekali. Nanti teman-teman boleh sambil explore lagi ketika materinya sudah eh, tersampaikan ya, boleh bertanya, diskusi atau sambil mungkin kalau PowerPoint-nya sudah dapat, kalian bisa sambil buka-buka linknya sambil ingat-ingat lagi gitu ya. Nah, ini aplikasi DCM itu juga mulai dari jenjang SMP sampai SMA ada. Nah, kalau saya sedikit boleh mengingatkan, DCM dengan AUM itu mirip loh teman-teman. Dia tuh dalam satu sumber yang sama. Satu sumber yang sama DCM dan AUM ini. Jadi hanya bedanya adalah masuk ke Indonesia, DCM sama AUM ini dikembangkan oleh dua kampus yang berbeda. Satu dari Bandung, UPI, yang satu dari Padang. Dan kemudian diterjemahkan, yang satu hanya sekedar diterjemahkan, itu DCM, sedangkan yang AUM itu bukan hanya dikembangkan, tapi kemudian, bukan hanya diterjemahkan, tapi juga dikembangkan. Makanya AUM tuh ada namanya AUM PTSDL yang terbaru, yang terbaru. Maksudnya dia paling update lah. Nah, AUM PTSDL ini lebih update dibandingkan materi yang selanjutnya tuh ada namanya studi habit. Kalau kalian udah pernah dengar belum kalian tuh studi habit? Jadi studi habit itu sebetulnya adalah studi habit ini adalah instrumen yang sudah lama sekali dan bisa dibilang sudah banyak ditinggalkan karena sudah ada AUM dan DCM. Yang paling update lagi ya AUM PTSDL. Jadi penggunaan instrumen itu lebih bagusnya adalah memang yang terupdate dan kemudian kita kembangkan lagi dari yang sudah update itu karena pakailah yang terbaru yang memang itu sudah sesuai butir-butirnya gitu. Ini kalau kalian klik DCM sama AUM di sini ada banyak materinya ya teman-teman dan ada penjelasannya kalian tinggal baca lagi secara mandiri, explore lagi dan penggunaannya sama. Ini hanya untuk pemetaan
Mereka sistemnya hanya menceklis ini masalah ini saya beran hadapi apa enggak ya. Dan kemudian sama Aum sama DCM tuh sama. Karena mereka tuh terjemahan yang bedanya yang satu cuma diterjemahin, yang satu diterjemahkan dan dikembangkan oleh dua kampus yang berbeda. Nah, jadi eh, perlunya apa? Mengupdate. Tadi saya bilang, saya kasih contoh DCM SMA lagi ya. Jadi kalau kita baca soal-soalnya, pernyataan-pernyataan yang akan dipilih, ini SMP, sorry. Lagi-lagi pernyataan masalahnya itu tidak diupdate. Ini SMA, SMP, coba kita lihat. SMA nih. Sedangkan masalah zaman sekarang itu sudah update semua. Nah, contoh soal DCM-nya deh, kita lihat. Nih, kalau kalian lihat nih ya, kira-kira relate nggak sih kalau kita ngebahas, masih relate nggak kalau kita bahas tentang kesehatan, tapi kita tidak bahas misalkan anak zaman sekarang tuh masalahnya apa sih? Ada nggak di sini kesulitan kesulitan untuk tidur? Anak zaman sekarang sukanya hobinya bergadang. Ada nggak ya kita bahas di sini kesulitan untuk tidur? Coba. Sering kurang tidak dapat tidur, ada. Lalu apalagi yang sekarang terjadi relate untuk anak-anak zaman sekarang, konsumsi makanan gula berlebihan sehingga diabetes. Anak-anak zaman sekarang mudah sekali rentan terkena diabetes, kemudian anak di risetnya. Jadi ketika kita mau menambahkan butir-butir dalam DCM maupun AUM, kita juga bisa mengutip dari referensi kajian jurnal. Jadi berdasarkan riset, generasi zaman sekarang tuh kena diabetesnya tinggi. Kita boleh masukkan di sini. Misalkan senang mengkonsumsi, saya sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Mungkin karena dia stres atau saya bermasalah di kesehatan lainnya adalah sering merasa kecemasan yang tinggi. Di sini ada nggak kecemasan jantung? Nah, belum ada kecemasan di sini. Padahal anak-anak zaman sekarang tuh sering overthinking, misalkan kecemasannya tinggi. Nah, ini harus diperbarui. Makanya saya bilang nggak bisa plek-plek kita langsung gunakan gitu. Karena kita lihat lagi dengan kondisi yang ada di saat ini dan di kondisi perkembangan remaja yang sekarang gitu. Dan menambah butir itu bisa lewat tadi ya wawancara, observasi, atau kamu kajian literatur dari jurnal. Contoh keadaan ekonomi. Anak-anak zaman sekarang itu sudah sekolah sambil kerja loh. Mereka sambil jualan. Bahkan ada yang bekerja yang tapi tidak sesuai dengan norma-norma gitu ya. Ada yang sampai seperti itu. Kehidupan keluarga. Ada yang perlu diupdate yang selalu saya sampaikan kalau saya di kelas tuh adalah misalkan hubungan masalah remaja. Masalah remaja ini, anak remaja sekarang tuh masih terkena isu yang bullying misalkan, boleh kita masukkan di sini isu bullying. Revenge porn, misalkan dia mengalami kekerasan dalam pacaran, kita masukkan di sini gitu. Jadi benar-benar pemetaannya itu jelas nanti kita tuh bukan hanya nyebar angket, tapi benar-benar angket kita update loh dengan masalah anak-anak remaja yang sekarang, dengan kondisi sekolah kita yang sekarang gitu. Kalau sekolahnya SMA mungkin di sini bisa tuh masalah saya mengalami korban KDRT KDP-nya kekerasan dalam pacarannya tuh jenis apa. Nah gitu. Pacar saya selalu mengengkang saya misalkan di situ. Nah, di sini ada nggak pernyataan itu? Kalau tidak ada, maka kita bisa tambahkan. Sebetulnya apa kita cuma ingin tahu dia mengalami kekerasan dalam pacaran nggak? Saya sering diminta mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh oleh pacar saya, misalkan begitu. Nah, ini di sini kita tambahkan di masalah remaja gitu, butir-butirnya. Kenapa kamu bisa nambahin? Ya karena sesuai relate. Generasi sekarang itu pacarannya tuh udah sangat terbuka dengan pasangannya gitu. Terbuka tuh bolak-balik maksudnya pap dong, misalkan begitu. Nah, boleh demikian gitu karena memang mengikuti perkembangan yang ada di sekarang itu akan mempengaruhi juga keberhasilan program B kamu ke tepat sasaran nggak konseling yang kamu berikan pantas ruangan konselingnya sepi kenapa karena masalah yang tergali belum cukup cukup apa ya terus cukup detail dan sensitif dengan kebutuhan siswanya. Nah, kalau kamu mengupdate dengan kondisi mengupdate itu bukan berarti hanya menambah bisa jadi yang nggak relevan kamu coret nggak sesuai. Nah, gitu. Jadi, mengupdate itu benar-benar kamu cek lagi butirnya sesuai nggak ya dengan kondisi sekolah ini. Karena kalau sekolah asrama, sekolah terutama kayak
sekolah pesantren gitu ya, sekolah SMA pesantren, mungkin kamu nggak akan menghilangkan bagian pesantren kalau masalah pacaran, karena mereka mungkin nggak boleh dan isinya perempuan semua misalkan. Mungkin nggak jadi pacaran nih, pacarku selalu mengajak ke keluar rumah, ya nggak relate sama yang sekolah sistemnya asrama, apalagi yang pesantren tadi, karena dia nggak pernah pulang ke rumah. Nah, jadi harus diupdate juga. Itu DCM AUM sama harus diupdate. Tujuan akhirnya adalah pemetaan, pemetaan sesuai dengan bidang. Makanya kalau dalam sini ada namanya tabulasi. Nah, saya coba kasih lihat lagi tabulasi berapa banyak yang dipilih. Lalu kamu baru bisa menentukan profilnya per individu. Oh, ternyata dia butuhnya tingginya di mana? Di bagian pribadi, sosial, belajar, atau karir. Berapa persen? Nah, nanti kalau dari sini sudah turun, kamu bisa mengkategorikan ini tuh kelasnya gitu ya. Si Abdul Aziz ini maunya cocoknya apa nih dengan masalah dia tinggi di mana? Misalnya kalau lihat dari sini kan dia tertingginya nih 30 nih. Oh, dia punya masalah dalam penyesuaian terhadap kurikulum sama kebiasaan belajar. Kalau sudah sampai 30, kita lihat kategorisasinya. Nah, kita perlu juga melihat kategorisasi per butir. 30 tuh tinggi, sedang, atau rendah. Butuh ditangani segera atau enggak. Kalau enggak butuh segera, maka konseling kelompok saja. Tapi kalau butuhnya segera, maka dia harus konseling individu. Nah, kita sudah punya nih pemetaan nih di kelas. Di kelas ini gitu ya, dia butuh program itu, jadwal konselingnya. Konseling itu terjadwal. Nah, kita udah mulai bisa buat dari situ. Nah, ini penganalisis kalau DCM per kelas. Nah, dari sini kita akan mulai bisa lagi memetakan kira-kira topiknya apa yang dibutuhkan, di bagian mana yang tertinggi. Sebetulnya instrumen-instrumen yang kalian sudah Excel-nya ini, Excel yang sudah saya linkkan ke materi, itu tuh sudah istilah masuk data udah keluar hasil. Nah, udah otomatis untuk analisis saja, belum sampai ke program. Nah, pentingnya adalah penggunaan asesmen itu adalah bukan hanya mampu menggunakan asesmen, tapi tahu bagaimana mengolah asesmen ini pindah ke dalam program. Nah, kayak gini kan dia, akhirnya kita tahu nih pemetaannya, mana yang urgent sekali, mana yang paling buruk. Nah, derajat masal itu maksudnya tinggi rendahnya. Oh, ternyata ada yang aman-aman aja nih, nggak ada masalah. Ternyata ada yang masalahnya tertinggi, ada D nggak? Nih ada nih D. Siswanya sering merasa pusing. Tuh, keluhan penyakitnya sering merasa sakit kepala, selalu bertengkar dengan saudara. Nah, ini hal-hal yang bisa dibilang sibling rival itu kan udah banyak juga yang teliti ya. Nah, tapi ternyata masih jadi konflik juga. Nah, dan itu bisa diberikan apa dalam bentuk layanan gimana, berapa kali durasinya, bisa menganalisisnya demikian. Ini per kelas nih. Di kelas 9A butuh materi terkait sibling rival. Bagaimana membangun hubungan yang setara dan sehat sesama saudara misalkan. Itu hasil pemetaan di sini. Terus lanjut DCM Aum sudah lanjut sosiometri. Nah, kalau sosiometri, tujuan sosiometri itu untuk apa sih? Lagi-lagi untuk pemetaan. Udah pernah belajar sosiometri ya teman-teman di asesmen? Sudah, Bu. Oke. Jadi nggak perlu banyak nih ngejelasin. Jadi sosiometri itu gunanya sebetulnya kalau berangkat dari teorinya, sosiometri itu berangkat sebetulnya dari konseling loh, pemetaan konseling. Nanti ada sosiodramanya. Nah, gitu. Nah, tapi di kita dikembangkannya bahkan sosiometri itu digunakan untuk asesmen untuk membuat si program pemetaan siapa yang favorit, siapa yang paling berpengaruh, siapa sumber daya dia. Dalam konseling sosiometri digunakan untuk itu. Kita bisa memetakan konseling kita ini punya masalah kayak tadi ya, dia punya masalah misalkan sibling rival atau dia mengalami kekerasan dalam pacaran gitu. Kita bisa melakukan pemetaan terhadap si siswa kita menggunakan sosiometri. Siapa orang-orang yang memberikan kamu kekuatan sumber daya? Pakai sosiometri. Misalkan dia jawab orang tua, ibu saya, sahabat saya. Nah, orang-orang inilah yang kita ajak kerjasama untuk memberdayakan dia. Nah, kalau dalam konseling. Nah, kalau dalam aplikasi, kalau dalam membangun program, sosiometri ini untuk apa? Siapa yang bisa dapat kerjasama dengan guru BK-nya menjalankan program ini menjadi pionir? Karena kita butuh kaki tangan. Kalau guru BK bekerja sendiri, kemudian dengan kondisi satu sekolah itu satu rombel, maksudnya guru BK-nya tuh bukan 1 banding 150,
tapi satu guru BK satu rombel, yang mana rombel kelasnya itu bisa C, A sampai J gitu. Banyak gitu rombelnya. Itu akan keteteran untuk menjalankan program. Maka kita butuh pionir. Siapa ya orang-orang yang bisa bekerja sama menjadi sahabat BK, bahasanya kalau zaman sekarang kan sahabat guru BK, untuk bisa membantu menjadi konseling sebaya atau menjadi bimbingan teman sebaya. Nah, pakailah sosiometri ini. Nah, untuk si program tadi nih, jadi kita kerjanya nggak sendirian, nggak melulu hanya sesama guru. Kita bisa bersahabat dengan siswa, kita juga bisa bersahabat dengan anggota OSIS. Nah, tim OSISnya, karena mereka lah yang membangun peraturan tata tertib di sekolah itu harusnya ditegakkan sama si OSIS, bukan guru BK gitu. Maka kita butuh pionirnya dari si OSIS. Jadi ketika ada masalah tata tertib, yang bergerak bukan guru BK, tapi OSIS, karena sudah kita gandeng lewat sosiometri tadi. Kita pemetakan dulu kenapa mereka bisa layak jadi sahabat BK. Nah, dengan cara membantu si program BK tadi berjalan. Oke, lanjut, habis sosiometrik baru studi habit. Nah, studi habit ini saya taruh di belakang karena memang sebetulnya udah ditinggalkan. Tapi kalau kalian butuh tahu, boleh kalian tahu. Ini aja saya tahu dia ditinggalkan, saya dapat studi habit, instrumennya itu dari skripsi. Skripsi yang bisa dibilang itu skripsi jadul sekali. Jadi, studi habit itu berangkatnya sebetulnya dari dulunya gitu ya. Namanya itu adalah SSHA. Ini namanya dulu tuh Student Study Habit dan Attitude Survey. Aslinya instrumennya itu begini, bahasa Inggris dia tuh ada berapa berapa ini pernyataannya ada 50 pernyataan dan kemudian nanti akan dipemetakan lagi. Nah, aslinya seperti ini nih instrumennya. Nah, dan kemudian dia diterjemahkan. Instrumennya aslinya nih punyanya pengembangannya tahun berapa ini ya? 2000 berapa nih? 2008 apa ya? Iya, 2008. Ini sebenarnya udah lama sekali di Indonesia pun sudah digunakan ini. Saya dapetin dalam versi Indonesia dalam skripsi. Orang yang bisa kalian lihat ketikannya aja masih ketikan mesin tik ya, istilah laporan penelitiannya. Saking jadulnya. Ini diciptakan nih tahun 1984. Makanya sebetulnya udah nggak relate untuk digunakan karena sudah ada AUM PTSDL yang menggantikan yang versi terbarunya. Ini kalau kalian baca di laporan ini di bagian lampiran, aduh keluarnya lama nih internetnya. Di bagian lampirannya ada si eh, instrumen studi habit. Student studi habit itu kalau dalam versi Indonesianya dibilangnya kayak gini nih, pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar studi habit itu. Kita kita ingin tahu gambaran sikap siswa di sekolah itu dan bagaimana kebiasaan mereka dalam belajar. Dan nah ini sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena bidangnya nggak menyentuh. Kan layanan program BK kan bidangnya terus berkembang ya teman-teman. Apalagi sekarang Merdeka Belajar. Belum lagi dengan karakter pemuda Pancasila, karakter Pancasila ya sekarang ya yang terbaru tuh yang harus ada dalam Merdeka Belajar. Jadi semakin diperbaharui program sekolah, maka sebetulnya bidang kita tuh akan berkembang. Nah, kenapa ini gak relate? Karena ini sudah beberapa pernyataannya itu udah ketinggalan gitu loh dengan tujuan visi misi pendidikan yang di Indonesia sekarang. Jadi sebenarnya studi habit itu udah banyak ditinggalkan. Yang lebih diupdate tuh si AUM PTSDL. Bidangnya sudah mencakup bidang layanan BK yang sekarang ada 4 gitu, pola-pola BK sekarang gitu. Dan AUPTN dengan kondisi yang sekarang nih karakter Merdeka Belajar, karakter Pancasila gitu ya, itu udah perlu diupdate gitu. Apalagi yang ini yang udah tahun lama sekali. Ya. Oke, sebentar saya coba masuk lagi ke materi. Jadi ini asesmen yang kita butuhkan, baik ini ke siswa, ke stakeholder, ke guru, ke kepala sekolah gitu ya, ke pengguna. Ini ke siswa semua asesmen masalahnya. Karena yang menikmati langsung program itu adalah siswa. Nah ini pelengkap penyempurna dari semua ini. Wawancara, observasi, studi dokumentasi itu penyempurnanya. Kenapa saya bilang penyempurna? Seperti yang saya bilang, angket ini kan pada akhirnya ya kalau misalkan dia bersedia mengisi, ada beberapa yang mengisi angket itu dengan cara yang singkat, jelas, padat gitu loh.
butuh dieksplor lebih lanjut, maka kamu perlu melakukan wawancara lebih mendalam untuk mengetahui itu. Nah, observasi juga demikian. Kayak misalkan gini, yang bisa saya konfirmasi kayak wawancara observasi nih ya, contoh asesmennya. Kamu akan melakukan studi lapangan di sekolah itu sendiri. Misalkan kesediaan ruangan guru BK. Ruangan BK-nya gimana? Apakah sudah standar apa belum? Kemudian yang tadi saya bahas, studi dokumenter. Kamu mungkin akan melihat buku piket, buku catatan piket. Masalahnya bisa jadi nggak ada di DCMA segala macam nih Bu. Saya ketemunya hanya di guru piket. Apa di guru piket? Oh ternyata dia pernah melakukan eh, mencuri tawuran. Kemudian misalkan lain pemalsuan surat izin. Nah, menyontek misalkan studi dokumentasi wali kelas atau mata pelajaran. Jadi bisa jadi keluar dari ini semua, kamu juga bisa melakukan secara mandiri studi dokumentasi lewat catatan-catatan yang sudah ada di sekolah itu gitu. Dan kamu bisa wawancara juga lebih lanjut untuk mencari tahu gitu ya ke wali kelas masing-masing karakter siswa di kelasnya gitu. Dan bahkan kamu juga bisa ngelihat wawancara gitu ya. Untuk tadi kan saya bahas ya, ada namanya bagaimana kompetensi si guru BK nih yang tadi materi sebelumnya, kompetensi dan kondisi konselornya gitu. Apakah konselornya itu didukung atau tidak profesinya berkembang? Maksudnya gimana Bu untuk mendukung enggaknya profesi berkembang? Guru BK-nya diizinkan nggak nih untuk sekolah? Guru BK-nya diizinkan nggak nih kalau ada acara asosiasi pengembangan pengetahuan atau layanan yang tujuannya ya supaya si guru BK-nya nih update dengan teknik konseling, penanganan siswa, masalahnya, pengembangan pengembangan diri konseling si konselornya didukung apa enggak? Itu masuknya nanti di sini wawancara observasi. Karena nanti akan ada kolaborasi lagi, betul. Apakah selama ini kegiatan-kegiatan BK didukung? Bisa jadi BK di sekolah itu mau melakukan kolaborasi dengan beberapa kampus untuk melakukan eh, edu fair misalkan, seminar, atau dia mau kolaborasi dengan BKKBN untuk mau karena apa? Dia ingin sekolah itu ada program genrenya. Tahu ya genre ya, generasi remaja, duta genre. Nah, dia mau ngembangin sampai sebegitunya nih guru BK-nya. Guru BK-nya udah kreatif nih, punya banyak program yang sangat bagus untuk sekolah. Tapi ternyata pada saat dia studi wawancara, observasi, studi dokumentasi, rebat-rebatnya, wah ternyata pihak sekolah tuh sangat nggak mendukung guru BK untuk memberikan layanan-layanan itu. Ya percuma. Jadi kan maka yang dibutuhkan adalah layanan advokasi dalam program BK itu jadinya. Bukan kita sibuk keluar, tapi bagaimana kita mengadvokasi dulu sekolah itu supaya tahu BK itu dibutuhkan oleh siswa dan bisa memfasilitasi apa aja. Nanti programnya begitu tujuannya. Ya. Makanya ini nanti akan penting. Ini mencakup semuanya jatuhnya. Oke. Nah, setelah semua data kita punya dari asesmen tadi gitu, selanjutnya kita perlu melakukan analisis pemetaan. Analisis pemetaan ini mungkin banyak jenisnya ya, ada analisis SWOT, analisis tulang ikan, banyak jenisnya. Tapi yang saya mau bahas di sini analisis SWOT. Kenapa analisis SWOT? Karena ini yang paling mudah dibanding yang lain untuk dipahami oleh teman-teman. Nah, kalau kita bahas SWOT, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang pernah tahu SWOT itu apa? Ada yang pernah dengar analisis SWOT? Strength, weakness, opportunity, threat. Kita menganalisis di tempat kerja kita, bagaimana sih profesi kita itu dilihat oleh rekan kerja, atasan, bawahan, maupun penikmat atau pengguna layanan. Nah, kita menganalisis itu. Kenapa ini penting? Nah, ini saya udah kasih beberapa contoh nih. Kalian bisa baca. Apa yang kita analisis ini? SWOT-nya, SAPRAS kita, kondisi dan kompetensi konselor, minat bakat prestasi, dan harapan. Ini kita analisis lewat analisis SWOT. Nah, ini hanya contoh nih. Nah, misalkan kita menganalisis kekuatannya si BK. Oh, ternyata guru BK di sekolah itu dipandang dengan baik dan diberi kepercayaan yang baik. Ketika kita ngelihat di struktur, ternyata guru BK tuh sejajar nih sama guru mata pelajaran atau dia sejajar dengan kesiswaan misalkan. Kesiswaan itu kan wakil kepala sekolah ya teman-teman biasanya. Nah, ternyata dia sejajar, maka dianggap penting. Artinya program yang kita bikin itu akan menjadi program bersama di sekolah itu. Berbeda dengan guru BK yang asas dalam strukturnya aja di bawah guru mata pelajaran, akan sulit dia mau menjalankan program.
dia udah dipandang rendah dulu dengan rekan sejawatnya. Nah, gitu. Membangun program itu juga harus ngelihat apa SWOT-nya kita. Nah, ini kategorinya juga need assessment, assessment juga. Tapi asesmennya adalah asesmen bagaimana kita duduk di sekolah tersebut. Makanya ini hanya beberapa contoh, bisa sambil baca teman-teman ya. Ya. Misalkan lain adalah katanya, oh ternyata ini udah ide 1:150 dan guru BK-nya semuanya pendidikannya BK. Itu bisa diajak kerjasama lagi lebih. Program kita jadi sama-sama kita bisa kerjasama untuk membuat materi gitu atau layanan BK yang seperti apa. Bisa diajak diskusi, bisa diajak advokasi bareng-bareng di sekolah itu gitu. Nah, masalahnya masih sering ditemukan guru BK itu background-nya bukan BK atau instan BK-nya. Ini yang sulit itu nanti di situ. Tapi bersyukurlah kalau misalkan struktur ini ada tipe maaf yang kita punya teman rekan kerja dan semuanya background-nya sesuai. Ini contoh kelemahannya, analisisnya. Oh ternyata guru BK di sekolah yang kita tempatin di SMA 1 ini nggak ada jam kelasnya. Ya anggapnya bukan guru mata pelajaran. Adanya cuman pada saat guru nggak masuk baru bisa masuk kelas. Misalkan begitu. Itu kategorinya kelemahan. Karena apa? Kita butuh memberikan layanan bimbingan. Baik itu secara klasikal, lintas kelas. Nah, atau layanan bimbingan kelompok. Bagaimana kita mau memberikan layanan bimbingan atau konseling gitu ya. Kalau kita sendiri nggak ada jam kelasnya. Jam kelasnya yang mana? Pulang sekolah ada eskul. Hari Sabtu Minggu ada eskul. Nah, gimana program ini mau berjalan? Nah, jadinya ke situ bentroknya untuk bikin program. Itu asesmen juga. Nah, terus lanjut nih, misalkan peluang. Kita punya peluang apa saja sih yang bisa kita kembangkan menjadi potensi sebagai orang yang bekerja di sekolah itu? Nah, pemetaan ini juga penting. Tadi saya udah bahas, oh ternyata kita sangat didukung nih saprasnya. Kita didukung juga untuk kerjasama sama siapapun sama kepala sekolahnya. Bahkan kita aktif asosiasi, ya, biar kuat nih profesinya, diizinkan kegiatan asosiasinya. Sehingga ketika ada masalah tawuran, ada masalah misalkan, nauzubillah min dzalik ya, entah seks bebas di sekolah itu, kita tuh tahu penanganannya, atau narkoba, kita tahu penanganannya. Kenapa? Kita diajak sangat kooperatif gitu loh. Maksudnya sekolahnya sangat dan kita punya kerja yang banyak untuk penanganan. Jadi penanganan itu tepat gitu, kolaborasi, konferensi kasusnya, itu kan masuk ke dalam BK. Konferensi kasusnya, penanganan home visitnya nanti juga didukung. Nah, peluang-peluang ini kita tetap harus analisis di awal, need assessment di awal, termasuk ancaman. Ancaman ini yang kemungkinan akan menjadi tantangan kita untuk menjalankan si program BK itu sendiri kalau kita rancang. Apa? Misalkan kayak gini, contohnya ternyata guru BK di sana masih didiskriminasi, dianggap nggak bekerja, sehingga seringnya dia menjadi guru piket, nggak pernah keluar dari guru piket aja. Terus dianggapnya pengangguran, padahal administrasinya BK itu banyak. Itu tadi ya saya bahas asesmen aja itu berapa instrumen yang tadi dibahas. Dan itu belum diolah datanya, administrasinya gitu ya. Tapi dianggapnya nganggur gitu. Padahal kerjaan kita banyak. Nah, kalau kita punya stigma dan diskriminasi, apalagi guru BK-nya merangkap jabatan-jabatan yang nggak sesuai dengan visi misi tujuan atau dengan profil BK sendiri gitu. BK ramah anak, tapi tahu dia ditunjuk jadi ketua pembina OSIS. Otomatis dia punya double job. Pertama dia harus ramah, kedua dia harus bisa menegakkan tata tertib. Itu kan jadi dua wajah yang berbeda dari seorang guru BK. Nah, itu akan jadi masalah sebetulnya, bukan malah membuat profesi BK-nya bagus di sekolah gitu. Karena BK nggak ada menghukum, sekali lagi itu. Ada punishment dan reward dalam teori oral, tapi ternyata penggunaannya tuh kalau kita dengan dalih saya sebagai uh, pembina OSIS, karena saya pembina OSIS, saya wajib mengajukan ya, kalau sebagai pembina OSIS silakan, tapi sebagai guru BK itu nggak bisa, karena kita harus menggali lebih dalam masalah yang ada oleh siswanya sebelum kita memberikan langkah-langkah teknik konseling atau layanan bimbingan. Dan itu pun kalau kita berikan teknik konseling atau layanan bimbingan harus kesepakatan bersama, dia bersedia apa enggak. Karena enggak ada asas keterpaksaan kan, sukarela dalam BK. Sama seperti ini nih yang sering juga sampai sekarang masih jadi masalah. Guru BK sering
terancam asas kerahasiaannya. Karena rasa ingin tahu sesama rekan kerja, entah wali kelasnya, entah guru mata pelajarannya. Jadi asas kerahasiaan itu sering bocor. Nah, sedangkan untuk membangun rasa aman, rasa percaya kepada siswa itu kita sulit gitu. Ini ancaman-ancaman yang akan merusak sebetulnya si program BK itu sendiri untuk berjalan. Ini hanya beberapa contoh. Nah, ini sebetulnya bisa dianalisis ketika kalian sudah masuk ke sekolah itu. Kita bikin program, kalian akan melihat, kira-kira bisa nggak sih saya itu memberikan layanan bimbingan klasikal seminggu 5 kali dengan kondisi satu guru BK tuh 500 peserta didik, satu rombel. Itu kalian akan memikirkan itu jadinya. Kayaknya nggak mungkin deh. Walaupun mungkin dalam regulasinya harusnya idealnya demikian gitu. Tapi dengan kondisi realita lapangan, kayaknya nggak mungkin. Nah, kamu akan mengubah jam waktunya, jadwalnya, pemberian layanannya. Nah, gitu. Kenapa ini penting? Karena kamu akan mengelola waktu kerjamu. Kan maunya jangan sampai guru BK-nya jadi burnout ya. Atau burnout nggak? Di atasnya level yang stres gitu loh. Jadinya kalian kelelahan berlebihan gara-gara apa? Berusaha membuat program ideal tapi ternyata nggak pas. Nah, kalau kita membahas program layanan BK, maka kita butuh beberapa hal yang bisa dibilang masuk di dalamnya. Ada 4 bidang layanan BK, pribadi belajar karir, ada juga 4 komponen program. Nah, ini yang tadi saya bahas. Jadi kalau buat program nanti itu semua asesmen tadi sudah kita analisis hasilnya. Jadi nanti kan seperti disusun gitu loh, dijejerin bareng gitu ya. Kayak kalian melakukan reduksi data kalau penelitian kualitatif, nah, udah dijejer, tahu kebutuhannya apa, tahu presentasi tertingginya apa gitu ya. Udah, baru kalian bisa menurunkan pada akhirnya dia masuknya ke bidang layanan yang mana, komponen layanan yang mana. Di sini kan udah ini fondasi banget ya, fondasi BK ya dalam bikin program. Dan jangan lupa masuknya ke jenisnya apa bentuk layanannya, secara langsung atau secara nggak langsung. Kalau bidang layanannya dukungan sistem ya, dia masuknya ke administrasi pengerjaannya atau sebagai kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Nanti analisisnya begitu. Nah, ini harus jelas, jangan sampai nggak tepat sasarannya. Misalkan udah jelas itu adalah masalah. Tapi kalian malah memberikannya hanya bimbingan klasikal aja terus-terusan dalam setahun. Padahal yang dibutuhkan siswa konseling. Nah, kenapa sih konselingnya nggak bisa berjalan? Iya, karena saya 1 banding 1000. Misalkan begitu. 1 banding 1000 pun paling nggak pasti ada loh satu yang konseling, nggak mau satu atau dua lah kalau memang sangat keteteran. Tapi kalau benar-benar setahun hanya bimbingan klasikal, itu akan tanda tanya dengan programnya. Apalagi program BK yang copy paste bertahun-tahun hanya itu aja, nggak berkembang. Nah, itu akan tanda tanya di evaluasinya dijalankan nggak gitu. Oke, materinya sekian. Ini ada linknya, link daftar pustaka. Kalau kalian klik, nanti jadinya ada sumber referensi.